Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua PDIP jangan memecat Jokowi. Gitu. Diancam kasus ya berarti. Ada ancaman kasus satu lagi ternyata kepada itu? Hasto. Masih rahasia nih kasusnya. Masih belum publik gitu. Masih belum open to publik gitu. Jadi ada satu kasus di luar Harun Masiku. Hasto dengan koleganya gitu ya. Kemudian setelah tanggal 13 Desember besoknya Hasto ketemu dengan satu petinggi PDIP. Itu hari Sabtu, yakni Bambang Pacul, gitu ya, ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Gitu. Lalu Hasto menyampaikan di situ di satu hotel gitu ya, di satu restoran di satu hotel, dia menyampaikan bahwa internal PDIP itu jangan mau dipecah oleh Jokowi gitu. Kenapa Hasto menyampaikan seperti itu? Karena dalam perjalanan antara tanggal 1 sampai tanggal 13 itu terjadi turbulensi besar dan ada informasi Jokowi ingin mengambil alih PDIP melalui proksi-proksi atau orang-orang yang ada di dalam PDIP yang dipercaya oleh Jokowi. Kemudian kita juga sudah pernah menulis ya Sen ya beberapa waktu belakangan ya. Nah kemudian tanggal 14 Desember itu ketika Hasto ketemu dengan Bambang Pacul, dia menyampaikan bahwa ya pertama jangan mau dibelah, lalu yang kedua kita harus menghadapi turbulensi ini bersama-sama. Dalam arti ada informasi bahwa beberapa orang di PDIP yang juga di Senayan atau anggota DPR yang ada di lingkarannya Hasto atau dekat dengan Hasto itu juga mendapat gangguan kasus-kasus hukum lainnya. Sebenarnya bukan mendapat gangguan kan? Sebenarnya itu ya, mereka memang bermain-main anggaran ketika itu dan memang sekarang eranya bukan era mereka berkuasa. Ya, betul. Jadi turbulensi kasusnya menyerang PDIP ketika PDIP pecah kongsi dengan kekuasaan gitu. Intinya begitu. Tapi di internal PDIP mereka membahas ini gangguan gitu. Dan sebenarnya kasus itu ada. Sudah lama kasus itu. itu. Ada. Ya, di banyak tempat ada kasus itu. Jadi ketika pecah kongsi lalu dibuka gitu. Nah, esok harinya, hari Minggu itu kemudian Hasto terbang ke Bali gitu. Ketemu siapa di Bali? Nah di Bali tuh Hasto juga menginventarisasi kasus-kasus lama gitu ya yang Jokowi itu minta ada beberapa kasus yang kemudian melibatkan orang lain, misalnya penetapan tersangka Anies Baswedan gitu yang sudah di spill the tea gitu ya sebelumnya oleh Hasto bahwa ada permintaan mentersangkakan Anies Baswedan gitu. Dan dia sedang mengumpulkan data yang pada akhirnya beberapa hari yang lalu Hasto bilang dia akan buka-bukaan nih kasus hukum oleh beberapa petinggi gitu kan. Nah itu sudah diinventarisasi sebetulnya di hari Minggu yang itu, di Bali itu ya. Sebelum penetapan tersangkanya Hasto gitu. Menarik tuh ya kalau saling buka gitu. Iya harusnya gitu aja ya, saling buka-bukaan kan. Nah hari Seninnya Hasto menyampaikan kepada Mega soal saya diancam gitu dengan dengan beberapa kasus hukum termasuk Harun Masiku dan kasus hukum yang lain gitu. Kemudian Hasto bilang dia ingin mundur gitu karena ada Kurcok tadi yang bilang Hasto akan tersangka. Ya, dan dia diminta mundur dalam waktu 1x24 jam Sen. Waktu itu di hari Jumat itu. Ini 13 Desember ini mirip-mirip Erlangga Hartarto yang menaikkan mundur sebagai ketua umum Golkar ya. Betul, tapi waktu itu Hasto bilang dia sedang Covid, makanya dia minta mundur waktunya untuk konsolidasi dulu gitu. Jadi ada jeda waktu untuk konsolidasi sebetulnya. Jadi di Bali itu dia sudah menyampaikan, sebetulnya Hasto juga sudah menyampaikan beberapa kali bahwa dia mau mundur sebagai sekjen, termasuk kepada Bambang Pacul. Dia menyampaikan bahwa dia akan mundur sebagai sekjen dan dia menitip pesan kepada Jakarta Selatan dan kepada Solo bahwa dia siap mundur sebagai sekjen gitu. Karena memang keinginan dia mendengar, atau internal PDIP yang kita terima informasinya ya Sen, itu mendengar bahwa orang-orang dekat di lingkaran Jokowi dan Jokowi itu ingin Hasto ini mundur sebagai sekjen. Ya karena terlalu frontal, terlalu fight dia. Betul, di PDIP itu memang terbelah dua gitu. Ada yang fight terhadap Jokowi, ada yang memang bisa kompromistis gitu. Nah, Hasto ini di kubu yang menyerang Jokowi gitu, dianggap menyerang Jokowi gitu. Berarti tangan atau kaki Jokowi di PDIP ini masih sangat dalam ya? Di internal kondisinya sekarang Sen dengan kasus Hasto ini memang di internal kemudian lalu terlihat gitu ada yang
yang ingin PDIP tetap melawan gitu, ada yang udahlah PDIP kompromisi saja gitu. Dan memang PDIP kan akan kongres ya, gitu, akan kongres, dan ada kubu-kubu yang memang kubu ingin berdamai gitu, ada kubu yang ingin kita terus melawan. Kita pernah menulis itu, kompromis adalah kubunya Puan Maharani, ketua DPR, yang fight itu kubunya Prananda Prabowo kan. Dan Hasto ini di kubunya Prananda Prabowo. Jadi sangat menarik tuh konstruksi di tubuhnya jadi PDIP antara sendiri. pangeran sama putri. Iya, betul. Dan udah kan selesai tuh. Sudah selesai. Nah, di menjelang tanggal 24 kado Natal untuk Hasto itu dia sebetulnya belum mendapatkan informasi bahwa dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Dia baru firm mendapatkan informasi bahwa dia akan jadi tersangka itu tanggal 24 sore. 24 sore. Sebelum dia ke gereja. Dan itu di media sudah ramai kan dari sudah siang. sejak paginya, Tapi sejak pagi. Betul, belum ada konfirmasi resmi dari KPK tapi belum ada. Dan juru bicara juga menyampaikan bahwa juru bicara PDIP ya menyampaikan bahwa mereka masih mengecek gitu ya. Lalu penetapan tersangka itu baru firm atau baru didengar itu di sore hari gitu. Wah, menarik banget ya nih ya. Pertempuran, betul, Sen. Tapi aku dapat info juga nih, Cak. Soal Hasto atau PDIP ini juga membuat Jokowi tersinggung adalah soal mutasi TNI. Oh iya. Ya kan ada info itu kan. Prabowo itu beberapa waktu yang lalu kan memutasi dan rotasi 300 perwira tinggi TNI. Iya. Nah, ada 2 orang dekatnya Jokowi yang digeser oleh Prabowo. Yang pertama gue agak lupa namanya nih, harus baca nih. Yang pertama itu Legend Widi Prasetyono. Dia itu adalah komando pembina doktrin pendidikan latihan TNI AD. Dikembalikan ke Unhan ya. Dia jadi dosen tetap di Unhan. Nah, si Widi ini dulunya merupakan ajudannya Jokowi dan pernah bertugas di Danrem Warastama yang salah satu daerahnya tuh di Solo. Jadi bisa dibilang ini adalah geng Solo di hijau begitu kan. Nah, padahal Widi ini juga pernah digeser oleh Prabowo. Dulu kan pernah ada cerita nih orang Gerindra cerita bahwa waktu si Widi ini jadi Danjen Kopassus di 2022 cuma 3 bulan doang jadi Danjen Kopassus, lalu tiba-tiba digeser jadi Danrem. Kenapa begitu? Nah, itu karena ada yang bilang bahwa Prabowo ini kurang struck dengan Widi gitu. Lalu itulah Jokowi mengecek sana sini, ternyata yang memberikan masukan adalah salah satu orang PDIP yang memang dekat dengan TNI. Oh, ya kan. Makanya tambah kemerengseng lah nih Jokowi ini kan orang-orang dekatnya di TNI sudah semakin bisa dibilang semakin sedikit, tinggal panglima saja yang dipersiapkan menjadi lebih tinggi, tiba-tiba tiba-tiba dapat jabatan tidak strategis begitu. Jadi cukup menarik sih ini. Dan orang yang memberikan masukan soal kembalikan sistem meritokrasi itu adalah dapat gangguan juga katanya. Betul. Jadi tadi kan Cica juga bilang kan ada gangguan-gangguan ya. Jadi kan kalau kita turbulensi segala macam. Jadi gangguannya ini bukan hanya gangguan hukum lagi, tapi personal. Urusan personal juga dikeluarkan oleh tentunya bukan oleh lembaga resmi ya. Sekarang kan pakai buzzer segala macam itu disampaikan juga ke mereka. Tapi di belakangnya kan ada institusi pasti ada institusi resmi. Siapa lagi kalau bisa megang, coba ya tinggal bikin bagan gitu kan, bagan apa organisasi yang bisa melakukan intelijen gitu kan. Satu ini sudah gitu kan. Sen udah mau tahun baru ini Sen. Lo kan ini kan pengetahuan umum, pembelajaran begitu. Lin, ini gue penasaran dan juga menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa Hasto ini begitu baik kepada Harun Masiku? Padahal Harun Masiku ini kan bukan kader tulennya PDIP kan, Demokrat kalau gue nggak salah dia di Demokrat. Tiba-tiba Hasto yang biasanya nih kalau di partai kan praktik lazimnya kalau PAW itu justru nyetor ke atas gitu kan. Bahkan kalau misalkan mau dapat rekomendasi pilkada nyetornya ke atas ke pengurus partai. Ini orang baru di partai, tidak terkenal track recordnya segala macam, tapi dalam BAP kan ada duit dari Hasto kalau gue nggak salah ya, sekitar 400 juta. Justru Hasto yang memberikan uang di BAP ya. Di BAP seperti itu kan. Sebetulnya siapa nih Harun Masiku? Ya, jadi kami juga sempat bertanya-tanya apa istimewanya Harun Masiku sampai sekjen turun tangan bantuin dia gitu kan. Dan memang benar Harun Masiku itu baru 2 tahun bergabung ke PDIP. Tadinya caleg Demokrat yang gagal gitu kan. Di Dapil Sulawesi, asalnya dia kan Sulawesi. Nah, kemudian oleh PDIP dia dikasih Dapil Sumsel 1. Di Sumsel 1 itu sebenarnya ada adiknya Taufik Kemas, berarti iparnya Ibu Mega, Nazarudin Kemas. Dia meninggal 3 minggu sebelum coblosan gitu kan. Nah, akhirnya setelah coblosan itu yang dapat posisi pertama adalah Rizky
Prilia. Ya. Dan dia tuh memang kader PDIP ya, kader organik. Cuma dia kok mau didongkel oleh sekjen gitu, dengan mendorong Harun Masiku yang saat itu perolehan suaranya di posisi kelima. Ini jauh sekali. Jauh ya, kelima justru ya. Nah di situ akhirnya kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa gitu. dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Pengetahuan gitu. umum. Google ketahuan itu. siapanya. Nah di situ PDIP atau Hasto berharap ada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Okay. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Jadi ada siapa namanya tersangkanya tuh itu Syafruddin Temenggung sudah lepas. Siapa ada beberapa kan? Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu lini waktunya. Kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik? Ya, biasanya sih begitu, Lin. Kompromi politik. Oke, Sen, kalau melihat kasus yang seperti ini gitu ya, sikap Tempo seperti apa ya? Gini, Cak. Yang pertama, ini bukan prestasi KPK ya. Kenapa tadi Linda sudah jelaskan dari 2020 itu KPK sudah punya banyak banget bukti dan keterangan yang bisa menjerat Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ini terjadi karena berganti rezim kekuasaan saja. Dari dulu PDIP yang berkuasa dan seenaknya begitu mengontrol hukum, sekarang bukan PDIP berkuasa, Hasto yang pertama kali dari PDIP menjadi tersangka begitu ya. Lalu yang kedua, Tempo juga melihat ya buka-bukaan saja. PDIP membuka apa yang dipegangnya, apa keterlibatan penguasa ketika itu dalam sejumlah kasus hukum, bukan hanya penguasa, sejumlah pejabat-pejabat tinggi yang katanya orang PDIP memegang data itu buka saja ke publik. Dan tentunya mendorong KPK juga melakukan hal serupa, khusus semuanya yang dilaporkan ataupun yang berbau dengan kasus-kasus hukum itu. Nah kalau kita runut nih, jangankan 10 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang saja kan banyak terjadi kriminalisasi kasus hukum. Contohnya Erlangga Hartarto, yang begitu jelas di Kejaksaan Agung, tiba-tiba kasusnya sampai sekarang mandek.